Kembali lagi di channel BBSell Review. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan unboxing dan review sedikit HP harga 1 jutaan dari Vivo yang paling terbaru, yaitu Vivo Y03. HP ini baru aja rilis resmi di Indonesia pada akhir bulan kemarin. Untuk harga resminya ada dua varian, 4/64 dibanderol dengan harga resmi 1.299.000 dan varian 4/128 GB dibanderol dengan harga resmi 1.499.000. Buat teman-teman yang penasaran dengan HP ini, pantengin terus video ini sampai habis ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung buka aja. Oke, ini sudah dibuka, kita langsung disambut dengan HP Vivo Y03. Ini letaknya paling atas ya teman-teman. Ini dia HP Vivo Y03. Lanjut lagi, kita buka lagi. Seperti biasa ada IMEI, ada buku panduan dan buku garansi ya. Terus ada soft case bawaan juga, putih transparan. Lanjut lagi, di sini ada kabel data ya. Kepala chargernya mungkin di sini, tapi ini nggak bisa dibuka. Kabel datanya Type-C ya teman-teman. Terus ada SIM ejector itu ya. Apa jangan-jangan ini kita tidak dapat kepala charger ya? Dan betul sekali teman-teman, kita tidak dapat kepala charger. Ini harusnya ada kepala charger di sini, tapi ini ditutup ya sama kertas. Ya mungkin karena harganya nggak terlalu mahal ya, dan spesifikasinya juga lumayan. Jadi ada yang harus dikurangi seperti kepala chargernya ini. Untuk keseluruhan kelengkapan ya kurang kepala charger ya teman-teman. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian HP-nya. Ini masih dibungkus, kita buka dulu. Dan ini adalah penampakan dari Vivo Y03. Yang sedang saya pegang adalah varian dari warna hitam. Untuk varian warnanya ada dua, hitam dan warna hijau. Buat yang varian warna hitam, hitamnya ini ada sedikit gradasi warna ungu gelap ketika terkena pantulan cahaya. Finishing casing belakangnya matte, halus, dan ini kayaknya bekas sidik jari bakal mudah membekas di casing belakangnya. Modul kameranya sudah kekinian banget, framenya juga flat. HP-nya pas digenggam di tangan, gak kegedean, nyaman. Tingkat ketebalannya juga standar. Untuk mengenai desainnya, Vivo Y03 ini termasuk yang lumayan bagus untuk HP kelas harga 1 jutaan lebih sedikit. Buat bagian samping kanan ada tombol power, atasnya ada tombol volume, buat bagian atas ada speaker, buat bagian samping kiri ada SIM tray, buat bagian bawahnya ada jack audio, port USB Type-C, dan mikrofon. Untuk speakernya jelas masih single speaker ya teman-teman. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian layarnya. Vivo Y03 dibekali layar dengan panel IPS LCD ukuran 6,56 inch, resolusi masih di HD+, refresh rate-nya 90 Hz adaptif, dan buat desain layarnya masih menggunakan desain layar water drop. Untuk di bagian layarnya, Vivo Y03 memiliki spesifikasi layar yang standar HP 1 jutaan di zaman sekarang ya. Visual gambar yang dihasilkan udah lumayan bagus, udah bisa banget lah buat manjain mata, walaupun belum yang colorful banget untuk warnanya. Buat dipakai scrolling juga udah lumayan smooth karena refresh rate-nya bisa sampai 90 Hz. Tapi kita tidak bisa mengunci di refresh rate 90 Hz ya teman-teman. Jadi nanti otomatis kalau aplikasi mendukung buat refresh rate 90 Hz, nanti otomatis akan berubah sendiri. Buat urusan kecerahan layarnya dipakai di outdoor masih lumayan nyaman, walaupun harus mentokin banget untuk kecerahan layarnya. Terus untuk ukuran bezel karena HP 1 jutaan ya, jadi termasuk yang lumayan tebel di semua sisinya, apalagi di bezel bawahnya.
Lanjut lagi, sekarang kita ke bagian performanya. Vivo Y03 dibekali chipset MediaTek Helio G85, dibekali RAM 4 GB, internal 64 GB, dan varian 4 GB internal 128 GB. Nanti juga ada RAM expansionnya yang bisa kita set sampai 4 GB. Untuk operating sistemnya sudah menggunakan Android terbaru, Android 14, Vantage OS 14. Untuk bagian baterai dibekali baterai sebesar 5000 mAh dengan pengecasan 15 watt flash charge. Untuk bagian performanya buat HP harga 1 jutaan ini udah lumayan oke ya teman-teman. Dapur pacu yang dipakai MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Chipset yang udah banyak dipakai di HP harga 1 jutaan dan performanya juga lumayan bagus. Buat dipakai main game populer masih lumayan nyaman buat dipakai, asalkan jangan yang berat-berat. Buat memenuhi kebutuhan harian yang ringan-ringan masih oke banget lah. Apalagi didukung dengan penyimpanan internal yang cukup besar, varian 128 GB. Nanti pasti bisa membantu ya kinerja performa dari Vivo Y03. Untuk bagian baterainya dibekali baterai yang cukup besar 5000 mAh dan ada jaminan protection baterai dari Vivo selama 3 tahun. Untuk pengecasannya 15 watt flash charge. Pengecasan dari 0 sampai 100% masih membutuhkan waktu yang lumayan lama, sekitar 1 jaman lebih. Untuk skor Antutunya mencapai di angka 254 ribuan. Dicoba buat main game populer seperti Mobile Legends bisa kita mainkan mentok sampai grafis ultra refresh rate tinggi. Lumayan ya teman-teman, dengan harga 1 jutaan bisa menampilkan performa gaming dengan setelan grafis seperti ini. Selama permainan masih cukup aman dan lancar. Mungkin kalau pas lagi rame refresh rate-nya agak kurang stabil ya. Lanjut dicoba buat main game PUBG. Bisa kita mainkan mentok di setelan grafis smooth ultra, balance ultra, dan HD high. Selama permainan masih lumayan oke, refresh rate-nya lumayan stabil. Buat gyronya tapi masih software jadi agak kurang responsif. Dan buat performa gamingnya Vivo Y03 sudah dibekali dengan fitur Ultra Game Mode yang nantinya bisa membantu kinerja performa gaming. Lanjut lagi, sekarang kita ke bagian sektor kamera. Vivo Y03 dibekali dual kamera pada kamera bagian belakangnya. 13 megapiksel untuk kamera utamanya dan yang satunya adalah lensa pendukung. Untuk kamera depannya beresolusi 5 megapiksel. Buat perekaman videonya, kamera depan maupun kamera belakang bisa kita dapatkan mentok sampai 1080p 30 fps. Lumayan mantap ya teman-teman. Belum ada fitur stabilizer. Untuk hasilnya teman-teman bisa langsung lihat di video ini dan bisa nilai sendiri untuk hasilnya. Kalau menurut saya sih hasil perekaman video maupun jepretan kameranya udah lumayan oke lah untuk harga 1 jutaan. Oke teman-teman, ini adalah kualitas eh, audio dari perekaman video menggunakan kamera depan Vivo Y03. Kurang lebih kualitas audio pada saat perekaman video seperti ini.
Oke, lanjut lagi yang terakhir sekarang buat fitur tambahannya. Vivo Y03 di bagian layar sudah dibekali dengan refresh rate yang adaptif. Di bagian performa untuk multitasking aplikasi sudah dibekali dengan mini shortcut aplikasi dan fitur flex drop. Ada RAM expansion juga yang bisa kita set sampai 4 GB dan ada audio booster yang bisa kita maksimalkan sampai 150%. Buat bagian keamanannya cuman dibekali dengan face unlock aja, belum ada keamanan finger ya teman-teman. Dan di Vivo Y03 ini untuk build quality-nya sudah dibekali dengan IP54 yang tahan terhadap cipratan air dan debu. Mantap ya teman-teman, padahal harganya ini di bawah 1,5 juta, tapi sudah dibekali dengan IP rating IP54. Nah, itu dia video unboxing dan review singkat dari Vivo Y03. Apakah teman-teman tertarik dengan HP Vivo Y03 ini? Tergantung selera aja ya teman-teman dan kebutuhan pastinya. Menurut saya Vivo Y03 ini udah lumayan bagus untuk HP dengan harga di bawah 1,5 juta. Yang jadi catatan mungkin kepala charger. Jadi kalau teman-teman membeli HP Vivo Y03 ini, kita tidak dapat kepala charger di dalam box ya teman-teman. Buat masyarakat Wonosobo dan sekitarnya yang tertarik dengan HP Vivo Y03 atau yang lagi nyari HP Vivo All Series, bisa langsung datang aja ke toko kami BBCell Selomerto yang beralamat di Jalan Banyumas kilometer 5 Wonosobo, Jawa Tengah. Tepatnya di sebelah Sate Barokah dan di sebelah Mie Ayam Tono. Untuk yang di luar kota tenang aja, BBCell ada all shop via Tokopedia. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Segitu dulu video dari BBCell Review. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Nantikan video-video kami berikutnya dan sampai jumpa.